Komplek Al-Aqsa ini para jamaah sidang Jumat rahimakumullah dikelilingi oleh tembok, ada begitu banyak pintu-pintu dan satu pemandangan yang menarik yang kalau kita ingin masuk di Masjidil Aqsa itu, tiap pintu itu dijaga oleh tentara. Kita saksikan dan kita amati lagi, ada perbedaan, ada dua macam tentara di pintu-pintu masjid itu, komplek Al-Aqsa itu. Ada tentara yang membawa senjata, ada tentara yang tidak membawa senjata. Kita yang tidak tahu mungkin bertanya-tanya apa sebenarnya perbedaan tentara yang membawa senjata dan tentara yang tidak membawa senjata itu. Maka kita harus tahu dan harus paham, tentara yang membawa senjata itu adalah tentara Israel, dan tentara yang tidak membawa senjata itu adalah tentara Palestina. Tidak setiap saat pintu itu terbuka. Kalau kita mau masuk ke Masjidil Aqsa itu untuk menunaikan sholat subuh, maka kita harus antri di depan pintu itu sampai dibuka kurang lebih jam 3:30. Setelah dibukalah pintu itu lewat dari utara, maka kita akan temukan satu masjid yang terkenal di dalam internet, yang kalau kita browsing di sana, Masjid Quba Emas. Itu bukanlah Masjidil Aqsa, tetapi di tempat itu, di masjid itu, kalau kita masuk di dalam masjid itu, maka akan kita temukan jejak-jejak Rasulullah ketika naik Mi'raj dari Masjidil Aqsa itu sampai ke langit yang ketujuh. Di bawah masjid itu ada terowongan, ada satu tempat yang dihabarkan, dari tempat itulah Rasulullah menjadi imam para nabi-nabi yang lain. Itu bukanlah Masjidil Aqsa. Kemudian bergeser kita ke arah selatan, kurang lebih 200 meter dari masjid itu, Masjid Quba Emas itu, maka kita temukan Masjid Quba yang berwarna keperak-perakan. Itulah sebenarnya Masjidil Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kami bagian dari salah satu jamaah di Masjid Al-Ikhlas Bluru Permai ini senang dengan adanya konten-konten yang seperti ini, terutama berkaitan dengan syiar agama. Saya nama Apah Eko Karluwasono. Sekali lagi, dengan adanya konten yang seperti ini mendukung terwujudnya syiar agama, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dukung konten ini, semoga semakin berkembang. Like, share, dan komen di Mantu Idaman Channel. Jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal hayati wal afiyah. Summa alhamdulillah alladzi asra 'abdah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraka hawlah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد فيا عباد الله فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang jemaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa berupaya mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Mempertahankan dan meningkatkan iman dalam rangkaian bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Apakah nikmat yang berupa kesehatan, apakah nikmat yang berupa kesempatan,
nikmat yang berupa kehidupan, bahkan nikmat yang agung, iman dan Islam. Satu di antara nikmat yang lain, saat ini kita berada di bulan yang penuh keberkahan. Saat ini kita berada pada tanggal pertama bulan Sya'ban. Rangkaian bulan, ada bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang kita diajarkan untuk senantiasa berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Kita juga beberapa hari yang lalu rame-rame memperingati hari di mana peristiwa sejarah terjadi atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang berupa Isra dan Mi'raj. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Terlalu dan teramat sangat banyak nilai pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Satu di antaranya, peristiwa Isra Mi'raj itu disimbolkan perjalanan dari satu masjid ke masjid yang lain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala betapa sampai saat ini kita tidak mengalami kesulitan apapun tentang tempat peribadahan masjid di negara yang kita cintai ini. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita melihat dalam tataran sejarah bagaimana Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau saat ini kita menginginkan menginjakkan kaki di Masjidil Aqsa, akan banyak hal-hal yang kita lalui dan kita alami. Betapa untuk sampai di tempat itu para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita juga harus melewati negara lain, karena saat ini Masjidil Aqsa masih dalam otoritas Israel dan kekuasaan negara Israel. Mungkin kita yang berasal dari negara Indonesia akan mengalami dan melewati negara yang lain. Kita lampaui dan lewati mungkin dari Jordania. Dari Jordania itu kita melalui perjalanan darat, sampailah kita di tempat perbatasan. Satu kawasan yang tidak setiap kita siap, satu kawasan yang kita barangkali cukup mengerikan melintasi tempat itu. Betapa banyak tentara-tentara yang berjajar memanggul senjata di sana. Setelah melewati tempat perbatasan itu para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita melalui proses imigrasi Israel. Selesai masuk melewati proses imigrasi Israel itu, kita kemudian melintasi dari satu tempat ke tempat yang lain, sampailah kita, kalau kita langsung sampai menginginkan masuk di Masjidil Aqsa, maka kita akan sampai di satu tempat namanya Kompleks Al-Aqsa. Kompleks Al-Aqsa ini para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dikelilingi oleh tembok, ada begitu banyak pintu-pintu dan satu pemandangan yang menarik yang kalau kita ingin masuk di Masjidil Aqsa itu, tiap pintu itu dijaga oleh tentara. Kita saksikan dan kita amati lagi, ada perbedaan, ada dua macam tentara di pintu-pintu masjid itu, Kompleks Al-Aqsa itu. Ada tentara yang membawa senjata, ada tentara yang tidak membawa senjata. Kita yang tidak tahu mungkin bertanya-tanya apa sebenarnya perbedaan tentara yang membawa senjata dan tentara yang tidak membawa senjata itu. Maka kita harus tahu dan harus paham, tentara yang membawa senjata itu adalah tentara Israel, dan tentara yang tidak membawa senjata itu adalah tentara Palestina. Tidak setiap saat pintu itu terbuka. Kalau kita mau masuk ke Masjidil Aqsa itu untuk menunaikan sholat subuh, maka kita harus antri di depan pintu itu sampai dibuka kurang lebih jam 3:30. Setelah dibukalah pintu itu lewat dari utara, maka kita akan temukan satu masjid yang terkenal di dalam internet, yang kalau kita browsing di sana, Masjid Quba Emas. Itu bukanlah Masjidil Aqsa, tetapi di tempat itu, di masjid itu, kalau kita masuk di dalam masjid itu, maka akan kita temukan jejak-jejak Rasulullah ketika naik Mi'raj dari Masjidil Aqsa itu sampai ke langit yang ketujuh.
Di bawah masjid itu ada terowongan, ada satu tempat yang dihabarkan. Dari tempat itulah Rasulullah menjadi imam para nabi-nabi yang lain. Itu bukanlah Masjidil Aqsa. Kemudian bergeser kita ke arah selatan, kurang lebih 200 meter dari masjid itu, Masjid Quba emas itu, maka kita temukan Masjid Quba yang berwarna keperak-perakan. Itulah sebenarnya Masjidil Aqsa. Kita masuk di masjid itu mungkin tidak sama dengan zaman Rasulullah Muhammad SAW karena terjadi pemugaran beberapa kali masjid itu, tetapi sisa-sisa masjid yang asli dapat kita temukan di tempat itu. Khususnya kita masuk di terowongan lantai paling bawah, disitulah sisa-sisa pembangunan pada zaman itu yang saat ini masih digunakan untuk mereka-mereka yang menginginkan untuk menghafalkan Al-Quran. Masuklah kita di Masjidil Aqsa itu, kita akan lihat, kita temukan di mana disitulah yang bernama mihrab. Sebelah kiri kita temukan di situ ada mihrab, sebelah kanan kita temukan di situ ada mimbar peninggalan Salahuddin Al-Ayyubi. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, melihat kenyataan yang semacam itu, untuk masuk dalam suatu masjid yang luar biasa. Ada 4 masjid yang dibedakan oleh Allah di dunia ini. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Quba, dan yang keempat itu Masjidil Aqsa, yang kalau orang sholat itu berbeda dengan masjid-masjid yang lain di seluruh dunia, tetapi kenyataan ketika masuk di dalam masjid itu ada suasana yang berbeda. Maka kemudian pastilah kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala betapa kita hidup di dalam negara ini. Kita tidak mengalami kesulitan untuk masuk dan memanfaatkan masjid di mana kita tinggal dan sebagai warga bangsa. Kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas peristiwa Isra itu. Kemudian kita lihat dalam kenyataan sejarah bahwa masjid-masjid yang ada di sekitar kita tidak sedemikian menyeramkan dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya menikmati dan memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sisi lain dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kenyataan yang kita lihat saat ini. Beberapa tahun yang lalu kita masih akan menemukan, kalau kita browsing di dalam internet, di Google Map, kita akan temukan di mana Palestina itu berada. Tetapi saat ini kalau kita browsing di internet, kita tidak akan menemukan lagi di mana adanya Palestina itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena yang menguasai teknologi adalah mereka-mereka yang tidak sedang pro dengan Palestina. Karena itulah pelajaran untuk kita. Ilmu pengetahuan harus kita kuasai, informasi juga harus kita kuasai. Bagaimana umat Islam ini, bagaimana kita ini untuk menguasai apapun memerlukan ilmu pengetahuan. Bahkan dikatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan untuk meraih mendapatkan dunia, maka syaratnya ilmu pengetahuan, dan untuk mendapatkan akhirat juga syaratnya ilmu pengetahuan, untuk mendapatkan keduanya juga syaratnya ilmu pengetahuan. Manusia diciptakan oleh Allah dalam penciptaan yang paling sempurna dan melebihi makhluk-makhluk yang lain karena manusia mempunyai kelebihan di bidang ilmu pengetahuan. Bukankah tatkala Allah menyampaikan kepada malaikat-malaikat pada saat itu tentang akan diciptakan sosok khalifah di muka bumi ini, malaikat itu berseru dan kemudian bertanya tentang keberadaan kita sebagai warga manusia ini. Disampaikan dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah menyampaikan kepada malaikat-malaikat itu tentang akan menciptakan sosok khalifah manusia di muka bumi ini, dipertanyakan oleh malaikat-malaikat kenapa menciptakan sosok makhluk yang akan menumpahkan darah, yang membuat kerusakan. Padahal
mereka itu sudah bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jawaban Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui tentang apa yang tidak engkau ketahui. Lalu apa istimewanya manusia? Wa 'allamal adamal asma'a. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama. Ilmu inilah yang kemudian membedakan. Dengan inovasi-inovasi manusia, maka dunia ini berkembang, dunia ini kemudian menjadi sedemikian ramainya karena ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Karena itulah para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pelajaran yang kedua yang harus kita ambil dan dapat kita ambil, bagaimana kita harus menguasai ilmu pengetahuan. Karena saat ini berjejer banyak informasi-informasi yang kalau kita tidak mampu menyerap dan menyaring informasi, bisa jadi kita masuk perangkap informasi itu. Dan itu digambarkan dalam peristiwa Isra. Rasulullah Muhammad SAW dilukiskan dan diceritakan di dalam kitab Qissatul Mi'raj. Di sana disampaikan, bainama huwa yasiru idh da'ahu da'in an yaminihi faqala ya Muhammad unzurni as'aluk. Tatkala Rasulullah dalam perjalanan Isra-nya datang panggilan dari arah kanan, seraya mengatakan, wahai Muhammad, kata panggilan itu, berhenti sejenak. Rasulullah tidak menghiraukan panggilan itu. Datang panggilan dari arah kiri, mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, berhenti sejenak, tunggu kami sebentar. Rasulullah melanjutkan perjalanan itu, dihadang dari depan. Rasulullah juga tidak menghiraukan, melanjutkan perjalanannya. Ditanyakan oleh Rasulullah, apa sebenarnya panggilan-panggilan itu? Memanggil dari kanan, memanggil dari kiri, menghadang dari depan. Dijelaskan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Panggilan yang pertama itu adalah tilka da'iyal yahud ama innaka law ajabtaha tahawwatat ummatuk. Panggilan yang pertama itu adalah informasi-informasi, provokasi-provokasi, panggilan-panggilan Yahudi. Ama innaka law ajabtaha tahawwatat ummatuk. Andai kata engkau Muhammad berhenti memenuhi panggilan itu, niscaya umatmu akan masuk mengikuti ajaran-ajaran Yahudi. Panggilan yang kedua itu tilka dayan nasara, itu adalah panggilan-panggilan Nasrani. Kalau engkau penuhi panggilan itu, wahai Muhammad, umatmu akan menjadi pengikut, mengikuti informasi-informasi yang disebarkan oleh Nasrani. Lalu panggilan yang ketiga, hadangan dari depan itu, nenek-nenek yang sudah tua itu, yang memakai pakaian-pakaian yang mencolok dengan penuh perhiasan itu, tilka dayan dunya ama innaka law ajabtaha lakhtarat ummatuka dunya alal akhirah. Andaikan engkau penuhi panggilan itu, maka panggilan-panggilan dunia itu, umatmu akan memilih panggilan dunia dan akan mengabaikan panggilan-panggilan akhirat. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, saat ini itulah yang kita lakukan. Betapa ketika ada satu kabar dan berita yang sampai di tangan kita lewat handphone yang kita pegang, seakan-akan itu adalah informasi yang paling benar. Kemudian tanpa mengecek, tanpa mencari informasi tandingan dari informasi yang sudah ada, maka kita sebarkan. Betapa kita juga masuk di dalam perangkap itu, yang kadangkala informasi yang kita sebarkan adalah informasi-informasi yang salah dan menyesatkan. Hari ini juga kita mendengar informasi tentang meninggalnya salah seorang tokoh, tetapi ketika dicek maka tokoh itu masih hidup sampai saat ini. Dan ketika kita tidak mencari informasi tandingan, bisa jadi kemudian kita percaya dengan informasi itu, kemudian kita sebarkan di grup-grup yang kita miliki, dan pada saat itulah kita termasuk bagian mereka-mereka yang menyebarkan informasi-informasi bohong, dan kita masuk di dalam pemberi informasi yang bohong itu. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, karena itulah di bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah ini,
pada awal bulan Sya'ban ini, mari kita introspeksi diri, mari kita buka pintu keberkahan untuk kita dengan senantiasa berdoa, memohon keberkahan kepada Allah, kemudian seraya sambil memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian, bahkan monumen-monumen dan tinggalan yang ada itu, yang kemudian kita kaitkan, yang kemudian kita koneksikan, yang kemudian kita aktualisasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan mempelajari dan melihat yang semacam ini, keimanan kita semakin tumbuh baik dan semakin kuat kokoh di hadapan Allah, ibadah kita semakin banyak dan semakin baik di hadapan kita, perilaku kita semakin baik dan mampu memberikan kedamaian dan kemanfaatan terhadap orang lain, bahagia di dunia dan akhirnya dibahagiakan oleh Allah di surga. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dhil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha wa fa'alul khairat wajtanibu anis sayiat. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warḍa'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna ya Allah Ramadana. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wansurna wa ikhwanana al mujahidina fi Palestin wansurna wa ikhwanana al mujahidina fi kulli makan fa innaka ya Allah khairun nasirin. Allahumma adfa'anna al ghala wal bala wal waba khususan min virus corona min baladina hadha khassa wa min sairil biladi amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkuru adzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'atikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar.